RDP. Ada 3 poin. Yang pertama menyangkut progres penyelesaian tenaga non-ASN, yaitu honorer dan sejenisnya. Yang kedua, perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap. Yang ketiga, skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN. Nah, Saudara Menteri dan jajaran yang kami hormati, ketika saya membaca tentang perkembangan pendataan non-ASN dan penataan secara bertahap, berdasarkan SPTJM, Saudara Menteri menyampaikan total 2.355.092, ini SPTJM Pak, SPTJM. Nah, yang jadi masalah sesungguhnya, Saudara Menteri, SPTJM ini khususnya daerah, ini tidak transparan Pak. Kenapa tidak transparan? Ini saya nanti serahkan datanya ini. Banyak tenaga honorer, ketika mereka minta supaya didaftarkan, di daerah itu, kepala daerah, kepala dinas, segala macam tidak mau Pak mendaftarkan. Kalau ada surat pengangkatan dari tahun sekian sampai tahun sekian. Nah, jadi artinya apa, Saudara Menteri, jangan terpaku dan BKN jangan terpaku kepada SPTJM. Inilah gunanya kerjasama dengan BPKP untuk melakukan audit data, Pak. Dari dulu saya sudah katakan bahwa sekarang ini kalau dulu ada mafia pertanahan, sekarang ada mafia tenaga honorer. Ini fakta Pak di lapangan nih. Nah, yang berikutnya tentang aplikasi BKN. Saya tidak tahu apakah ini benar, tapi saya kira mereka tidak bohong lah Pak. Ketika mereka sudah masuk aplikasi BKN, itu bisa tiba-tiba hilang Pak. Di semua daerah begitu. Hilang Pak datanya Pak. Hilang datanya. Ini masih honorer. Belum lagi ASN yang sudah calon ASN sudah nyatakan lulus, tiba-tiba hilang Pak. Nah, saya punya datanya nih. Hilang, kok bisa? Dinyatakan lulus, mereka sudah dapat SMS, terus muncul lagi Pak. Muncul, dinyatakan tidak lulus, atau hilang Pak datanya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Kan tidak mungkin di BKN itu ada mafia juga Pak. Tolong dicermati nih Pak. Saudara Menteri mencermati ini, jangan Saudara Menteri kerja, tapi di bawah itu kerja, nggak beres juga. Iya kan? Kan di bawah ini kan tidak dipanggil presiden, yang dipanggil menteri. Nah, bagaimana kalau surat itu masuk ke presiden dari masyarakat? Nah, ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Iya kan? Belum lagi, misalnya ini kan masih SPTJM. 2.355.092. Sesungguhnya yang tidak SPTJM itu lebih banyak Pak. Ini bagaimana? Kita sepakat di awal itu, untuk undang-undang 202023 ini, semua tenaga honorer harus diangkat menjadi P3K. Itu sepakat Pak. Itu kita jangan lupa, ada rekamannya semua itu Pak. Iya kan? Kita bagi dua kemarin Pak. Ada P3K penuh waktu, ada P3K paruh waktu. Nah, honorer ini nggak ada tes Pak. Kita kan sepakat dulu itu, nggak ada tes. Ketika dia yang terakhir ini muncul dari Saudara Menteri, akan diaudit oleh dengan BPKP mengenai keabsahannya. Nggak perlu dites Pak. Nah, sekarang sampai hari ini banyak tes P3K Pak. Saya jadi bingung menjawab di sana. Kok kami dites lagi Pak, ini honorer? Bapak bilang dulu tidak begini. Nah, ini bagaimana Saudara Menteri mengenai ini? Iya kan? Dan ini semakin diperkuat dengan skenario penataan XTHK2 dan tenaga non-ASN di halaman 33.
Nanti bisa saudara menteri lebih menegaskan ini. Ya, di tanda panah 6 pengangkatan P3K alternatif metode seleksi. Maksudnya apa ya saudara menteri? Ya, A, seleksi P3K penuh waktu, B, pengalihan status P3K paruh waktu, C, metode lainnya. Ini maksudnya apa? Ini kan semua nggak ada kepastian hukum Pak kalau begini. Iya kan, kita sudah sepakat dari awal, dari berapa tahun lalu Pak. Iya kan, semenjak almarhum Pak Cahyokumolo kita sudah bicarakan ini. Iya kan, maka tadi kalau Pak Ketua mengatakan tentang Pak Alex, mestinya beliau yang paling paham ini Pak. Tiba-tiba beliau, kalau istilah lagu, sirna beliau itu Pak. Hilang beliau, nggak tahu di mana sekarang. Ini bagaimana Pak? Coba saudara menteri ya nanti bisa menjelaskan maksudnya apa? Ya tanda panah 6 ini pengangkatan P3K titik 1 alternatif metode seleksi. A, seleksi P3K penuh waktu. B, pengalihan status P3K paruh waktu. Loh, kok paruh waktu? Kok masih ada tes-tes ini Pak? Kalau tenaga honorer masih dites, sekarang dites loh mereka Pak. Saya nggak bisa jawab di sana. Pak, Bapak bilang kemarin ada buktinya itu di YouTube Pak. Kok kami sekarang dites lagi nih? Iya kan? Kalau tadi saudara menteri mengatakan fresh graduate, ini dulu selesaikan Pak. Jadi kita nggak mau munculkan masalah baru lagi Pak. Ini masalah hidup anak istri. Kan begitu saudara menteri. Saya amat tahu lah beban menteri ini sangat berat sekarang ini Pak. Sangat berat sekali Pak. Menampung semua. Kan begitu. Ya kan? Tentang audit data, verifikasi dan validasi data oleh BPKP dan BKN. Tadi saudara menteri mengatakan anggaran. Nah, ini bagaimana Pak? Kalau kita sudah bicara anggaran, BPKP tidak punya anggaran. Bagaimana solusinya ini? Padahal ini perlu untuk audit dalam rangka untuk ya menghilangkan istilah mafia tenaga honorer Pak. Ini kan nanti bisa deadlock juga ini. BPKP tidak punya anggaran. Nah, bagaimana solusinya ini, Pak? Saudara Menteri. Ini udah kepala BKN belum? Sudah? Belum? Masih PLT? Terus nanti bisa dijawab ini, Pak. Masih banyak Saudara Menteri masalah-masalah ya tentang non ASN ini. Ya, belum lagi Satpol PP. Itu bagaimana Saudara Menteri? Kemenpan itu BKN harus jemput bola Pak mengenai ini. Jangan ini selesai, muncul lagi yang lain Pak. Muncul lagi yang lain Pak. Gak selesai-selesai ini urusannya. Belum lagi masalah guru yang selama ini banyak sekali. Tenaga kerja kesehatan. Tendik Pak, tenaga pendidikan. Bukan tenaga pendidik Pak. Gitu loh. Ini tendik bagaimana? Tendik itu ribuan Pak. Mereka juga honorer. Ya, belum lagi para honorer yang di Kejagung, kepolisian dan instansi lainnya. Ini bagaimana komunikasi ya Kemenpan BKN. Jadi kita jangan membuat bom waktu juga mengenai ini Pak. Ini mesti jelas Pak. Dan aplikasi BKN itu sekali lagi tolong Pak, tolong Ibu dikoreksi. Ya, di SMS-nya mereka nyatakan lulus dan melengkapi 1, 2, ya kan? Tetapi ketika mereka masuk, udah nggak bisa. Nah, ini bagaimana? Ini suara para tenaga honorer, suara para tenaga calon ASN yang dinyatakan lulus tapi tak lolos. Kenapa nggak lolos? Hilang datanya Bu. Bu Imas ini bagaimana? Bu Imas kan paling ahli nih yang gini-gini. Iya kan? Gitu loh. Mestinya Bu Imas saja jadi kepala BKN RI kalau saya pribadi, karena beliau paling paham mengenai ini. Kasihlah kuota untuk perempuan juga Pak Menteri. Iya kan? Gitu loh. Ini teman-teman Komisi 2 kalau telepon Bu Imas ini sangat welcome menjawab Pak Ketua.
iya kan. Ini nggak ada KKN, Saudara Menteri, nggak, kita bicara yang fakta saja mengenai ini. Nah itu, ya kan. Saya kira itu Pak Menteri paling perlu, ya, yang harus dicermati. Ya. Kalau total SPTJM itu 2.300.000 sekian, ya kan. Data di kami itu lebih banyak data di luar SPTJM, Pak. Ini bagaimana solusinya mengenai ini? Iya kan? Tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua, ya ini kita bikin konseling aja dulu Pak Ketua. Ya untuk RPP ini.